bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan satu orang atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Penggunaan singular kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis, hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba. Proses bisnis berfungsi sebagai pendekatan sistematis yang membantu organisasi untuk mencapai tujuan spesifik yang telah ditentukan. Sekumpulan rantai aktivitas untuk menghasilkan produk barang ataupun jasa dari awal proses masuknya input, kemudian proses sampai keluarnya output. Dan di setiap mata rantai aktivitas terdapat penambahan nilai disebut rantai nilai atau value chain. Proses bisnis perusahaan dapat menjadi sumber kompetitif jika dapat memungkinkan perusahaan untuk berinovasi dan untuk menjalankannya dengan lebih baik dari pesaingnya. Pemasok adalah pihak yang menyediakan input atau bahan baku yang diperlukan untuk menjalankan suatu proses bisnis. 2. Pemilik proses. Pemilik proses adalah individu atau tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu proses bisnis. Pemilik proses memiliki otoritas untuk membuat keputusan terkait proses dan bertanggung jawab atas hasil akhir dari proses tersebut. 3. Pelanggan. Pelanggan adalah pihak yang menerima dan menggunakan hasil atau output dari suatu proses bisnis. Pelanggan merupakan orang atau organisasi yang memperoleh nilai dari produk atau layanan yang dihasilkan oleh proses tersebut. 4. Input. Input adalah segala sesuatu yang menjadi masukan awal dalam suatu proses bisnis. 5. Output. Output adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah proses. Seperti halnya dengan input, output juga dapat berupa barang, jasa, maupun informasi. Pentingnya output dalam proses bisnis menekankan tujuan akhir dari proses tersebut, yaitu memberikan nilai tambahan kepada pelanggan atau pemangku kepentingan lainnya. Sumber daya bisnis pada bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. A. Hardware. 2. Software. Alasan proses bisnis di bidang teknik jaringan dan komputer. 1. Meningkatkan kinerja jaringan. 2. Memberikan keamanan jaringan. 3. Meningkatkan efisiensi operasional. 4. Fokus kebutuhan pelanggan. 5. Adaptasi dengan kemajuan teknologi. 6. Aktivitas bisnis selama 24 jam. Handling customer complaint. Handling customer complaint atau keterampilan menangani keluhan pelanggan adalah suatu sistem penanganan keluhan pelanggan dengan cara yang terorganisasi untuk menggapai, mencatat laporan, dan menggunakan panduan untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan. Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan ketika menangani keluhan dari pelanggan sebagai berikut. 1. Menegarakan keluhan yang datang dari konsumen. 2. Mengerti masalah dan mengkaji ulang dengan pihak yang bersangkutan. 3. Meminta maaf atas nama perusahaan dan berterima kasih atas keluhan yang disampaikan. 4. Menjelaskan proses yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk memecahkan masalah tersebut. 5. Memberikan informasi secara detail kapan keluhan tersebut dapat terselesaikan dan dengan siapa konsumen dapat menghubungi. Manajemen penanganan keluhan pelanggan yang baik akan memberikan dampak positif dalam suatu perusahaan karena pelanggan akan merasa bahwa perusahaan menaruh perhatian besar pada setiap masalah pelanggan dan selalu berusaha memperbaiki kekurangan. Aspek penting penanganan keluhan pelanggan. Pertama, empati terhadap pelanggan yang marah. Kedua, kecepatan dalam penanganan keluhan. Ketiga, kemudian bagi konsumen untuk menghubungi perusahaan. Manfaat dari penanganan keluhan secara efektif. Yang pertama, penyedia jasa bisa terhindar dari publisitas negatif. Yang kedua, penyedia jasa akan mengetahui sumber masalah operasinya. Yang ketiga, karyawan dapat termotivasi untuk memberikan pelayanan berkualitas lebih baik. Merencanakan kebutuhan pelanggan bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang pertama, ada perencanaan bisnis. Salah satu kunci sukses memulai usaha adalah adanya kemampuan menuangkan ide-ide atau gagasan cemerlang yang kreatif dan inovatif. Ide tersebut harus mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, dituangkan dalam rencana bisnis yang matang dan realistis.
Melalui sebuah perencanaan yang matang, kita dapat menetapkan tujuan utama bisnis kita, skala prioritas, dan menetapkan target yang ingin dicapai. Plan menjadi bagian penting untuk kesuksesan sebuah bisnis karena bisnis plan sebagai alat untuk melakukan proyeksi dan analisis bagi pengambil keputusan dan kebijakan di masa mendatang. Bisnis plan menjadi pedoman strategis untuk mempertajam rencana-rencana yang diharapkan dalam menentukan arah tujuan dan cara mencapai manfaat yang diperoleh ketika sebelum memulai usaha membuat bisnis plan. Yang pertama, kejelasan peluang serta potensi pasar. Yang kedua, dapat memprioritaskan sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, sebagai pegangan atau dasar fungsi pengendalian. Berikut beberapa alasan mengapa rencana bisnis itu penting. Pertama, mengetahui kebutuhan dalam menjalankan bisnis. Yang kedua, membuat fokus pada tujuan. Yang ketiga, mendapatkan modal dari investor. Yang keempat, membantu menghadapi persaingan dengan kompetitor. Analisis pemasaran berupa kekuatan atau strength. Berikut beberapa contoh bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi yang dapat dijadikan referensi untuk memulai bisnis. Yang pertama, ada bisnis teknologi web development. Yang kedua, ada bisnis teknologi startup produk 2. Bisnis tips yang dapat digunakan dalam memulai atau mendirikan sebuah bisnis startup. Yang pertama, ada membentuk tim yang solid dan konsisten. Yang kedua, tidak malu untuk bertanya dan jangan berpuas diri. Yang ketiga, mencari pemberi dana atau investor yang dapat mengembangkan bisnis. Yang keempat, memiliki mentor yang berpengalaman. Yang kelima, membuat roadmap usaha. C. Bisnis jasa desain grafis. Keempat, bisnis teknologi produk 2 aplikasi mobil. Yang kelima, ada bisnis teknologi produk 2 software. Yang keenam, ada bisnis teknologi produk 2 solution. Yang ketujuh, bisnis jasa penulis artikel. Bisnis jasa ke-8 ada blogger. Yang ke-9 ada bisnis CEO konsultan. Yang ke-10 ada social media consulting. Contoh jasa produk IT di era sosial media. Ada tujuan teknologi jaringan komputer di dunia bisnis. 1. Mempermudah dan membantu kerja pegawai. 2. Meminimalkan biaya dan waktu. 3. Memberikan dampak positif untuk pegawai selama tidak melakukan penyimpangan atau tindakan menyalahi aturan, contohnya hacker dan cracker. 3. Perkembangan pengelolaan data. Terdapat tiga jenis alat yang digunakan untuk mengolah data sebagai berikut. 1. Ada alat manual. Metode manual digunakan untuk mencatat, mengumpulkan, atau mengelola informasi tanpa bantuan alat mekanis atau elektronik. Contohnya menggunakan pena, kertas, buku catatan, kartu pos, dan abacus. Cocok untuk proyek bisnis kecil seperti toko buku yang mencatat penjualan dengan invoice khusus. Yang kedua, ada alat mekanik manual. Alat mekanik manual menggunakan mekanisme sederhana untuk membantu dalam pengolahan data. Metode ini mencakup perangkat sederhana seperti kalkulator, mesin tik, mesin cetak, dan perangkat mekanis lainnya. Cocok digunakan untuk membantu percepatan aktivitas proyek bisnis skala kecil seperti pada toko kelontong. Yang ketiga, ada elektronik. Alat elektronik menggunakan komponen elektronik untuk memproses informasi dan menghasilkan output yang diinginkan. Contohnya ada komputer dan perangkat lunak. Cocok untuk proyek bisnis skala besar seperti penerbangan, perguruan tinggi, pemerintah, rumah sakit, dan sektor lainnya. 4. Analisis kebutuhan pelanggan. Analisis kebutuhan pelanggan diharapkan dapat mengetahui kebutuhan konsumen sehingga perusahaan dapat memproduksi produk yang sesuai dengan keinginan pasar. 5. Ada keuntungan jaringan komputer. Yang ke-1 ada resource sharing. Resource sharing adalah sebuah metode berbagi perangkat keras oleh semua prosesor yang bersedia untuk digunakan secara bersama-sama. Pada jaringan komputer, metode ini bisa dipakai untuk berbagai printer, fax, modem, drive, disk, ataupun data dengan tujuan agar perangkat atau data di sebuah komputer bisa
bisa diakses dari komputer lainnya. Yang kedua, ada reliabilitas tinggi. Jaringan komputer menjadikan seseorang akan mendapatkan reliabilitas yang tinggi dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaan. Misalnya, semua file dapat disimpan atau dikopi kedua, ketiga, atau lebih komputer yang terkoneksi ke jaringan. Sehingga, bila satu mesin rusak, salinan di mesin lain bisa digunakan. Yang ketiga, ada menghemat uang. Komputer kecil lebih efisien dalam rasio harga atau kinerja dibandingkan dengan komputer besar. Meskipun komputer besar lebih cepat, namun jauh lebih mahal. Ketidakseimbangan rasio harga atau kinerja inilah membuat para perancang sistem untuk membangun sistem yang terdiri atas komputer-komputer pribadi. Yang keempat, ada cepat dan efisien, dan yang kelima ada real time. Strategi meningkatkan kepuasan pelanggan merupakan cara untuk memperoleh pelanggan baru dengan menggabungkan berbagai cara. 1. Produk. Keberhasilan suatu bisnis juga ditentukan oleh produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. 2. Price, harga. 3. Place, tempat. Suatu bentuk saluran distribusi yang mengacu kepada lokasi suatu produk. 4. Promotion. Promosi dilakukan dengan iklan, promosi penjualan, publikasi, dan meningkatkan kemampuan kita sebagai penjual. Strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. 1. Survei kepuasan pelanggan. 2. Indikator kepuasan pelanggan. Budaya mutu bisnis di bidang teknik komputer, jaringan, dan telekomunikasi. 1. Pengenalan budaya mutu. Mempunyai karakteristik yang universal sebagai berikut. Perilaku cocok dengan slogan. B. Selalu ada survei keinginan pelanggan dan digunakan untuk meningkatkan mutu. C. Staf dilibatkan dan diberdayakan. D. Pekerjaan dilakukan dalam tim. E. Pimpinan punya komit dan terlibat langsung, tidak mendelegasikan. 2. Strategi membangun budaya mutu. Menentukan nilai perusahaan segini mungkin. Mempekerjakan orang-orang yang tepat. Mendorong sikap positif dalam lingkungan kerja. Jadilah pendengar yang baik. Membangun kesadaran sebagai tim, perusahaan atau pelaku usaha. 3. Langkah mempertahankan budaya mutu. Mempertahankan kesadaran akan kualitas sebagai isu budaya utama. Memastikan bahwa ada banyak bukti kepemimpinan manajemen. Memberdayakan karyawan dan mendorong pengembangan diri dan inisiatif diri dari antara karyawan. Menjaga agar karyawan tetap terlibat. Mengenali dan menghargai perilaku yang cenderung memelihara dan mempertahankan budaya mutu.